Salam, selamat pagi Happy SWOT Family yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam renungan harian GSJ SWOT. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu karena berkat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami sebelum melakukan aktivitas, kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan lewat renungan pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami, beri kami pengertian, biar apa yang kami dengar itu kami dapat pahami dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam tema asumsi ya. Jadi kali ini saya mau membawakan satu renungan yang saya beri judul adalah bahaya asumsi pada sesama. Tentu saja didasari pada khotbah Bapak Gembala ya, yang akhir-akhir ini mengkhotbahkan mengenai asumsi. Kita tahu ya, asumsi itu adalah pemikiran sendiri gitu. Pemikiran atau penilaian yang kita buat itu sebenarnya tanpa ada dasar bukti yang jelas, yang nyata itu. Jadi kalau kita berasumsi itu, ya kita menduga-duga atau mengira-ngira apa yang terjadi berdasarkan penilaian dari pemikiran kita sendiri gitu. Saya mau mengulas tiga hal yang terjadi kalau kita asumsi kepada orang lain gitu. Yang tiga ini adalah pertama, kita melihat tampilan luar orang tersebut. Yang kedua ekspresinya mungkin. Yang ketiga rumor. Yang pertama adalah kita melihat tampilan ya. Seringkali kita itu melihat penampilan fisik, penampilan seseorang dari luarnya gitu. Ya bisa aja kan kalau misalnya ada orang yang bertato gitu kan, kita langsung menduganya itu, wah ini orang kayaknya nggak bener gitu. Atau orang yang mungkin penampilannya acak-acakan gitu ya. Kita pasti udah menduga atau berasumsi bahwa nggak baik pada orang tersebut gitu loh. Itu tampilan luar ya, banyak sekali gitu. Saya juga pernah mengalami waktu saya berpapasan dengan seseorang gitu ya. Dan mungkin orang itu sedang tergesa-gesa gitu ya. Dan saya coba menyapa tapi diabaikan aja, lewat aja gitu. Dan saya langsung mengasumsikan, saya menduga gitu bahwa dia ini, wah ternyata orangnya acuh-acuhan gitu, atau terlalu sombong, atau sok lah gitu ya. Tapi itu asumsi saya gitu. Nah itu dilihat dari penampilan luar. Nah Tuhan tidak menghendaki kita untuk mengasumsikan orang dari tampilan luar. Itu di dalam Yohanes 7 ayat 24 ya. Yang berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimlah dengan adil. Jadi janganlah menghakimi menurut apa yang kelihatan, tetapi hakimilah dengan yang adil, dengan kebenaran, dengan bijaksana gitu. Yang kedua adalah tentang hal ekspresi ya. Kadang kita melihat seseorang itu sedang murung gitu ya, sedang sedih, sedang tertekan gitu ya. Dan kita mengasumsikan bahwa kadang-kadang kita mau berbicara sama dia dicuekin gitu ya. Atau kok kesannya dia merasa nggak peduli gitu, nggak ramah gitu ya.
terkesan sombong gitu. Nah, itu adalah padahal kalau kita lihat mungkin saja dia punya masalah atau punya kesulitan tersendiri. Nah, itu yang kita tidak tahu gitu. Kadang-kadang kita cepat menilai seseorang dari mimik atau dari ekspresi seseorang gitu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 7 ya, yang berkata demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya. Jadi jangan kita berburuk sangka atau cepat mengambil keputusan ketika seseorang itu bertentangan sikap atau bertentangan dengan apa yang kita harapkan gitu. Yang ketiga adalah rumor. Rumor ini artinya adalah informasi yang kita terima itu dari orang lain. Ketika kita mendengar rumor atau mendengar komentar negatif gitu ya tentang seseorang, kita itu cenderung langsung aja mempercayainya tanpa terlebih dahulu mencari kebenarannya. Bahkan kita kadang-kadang turut memblow up gitu ya, membesar-besarkan gitu loh. Nah, itu juga perlu kita waspadai supaya jangan sampai kita cepat untuk menilai. Janganlah kita cepat menilai seseorang itu dari informasi yang kita terima itu mengiyakan atau cepat menyimpulkan bahwa hal itu benar adanya. Padahal sih tidak demikian ya. Lalu kalau menilai seseorang, apakah kita itu boleh sih menilai seseorang gitu? Kalau kita sebagai, terutama ya sebagai ketua atau sebagai pimpinan gitu, manajer gitu ya satu perusahaan misalnya, kita tentu punya suatu bawahan atau staff gitu. Bagaimana sih kita bisa menilai bawahan kita itu dengan benar gitu? Terutama soal penilaian kinerjanya ya. Apakah kita menilai itu objektif atau subjektif dari perasaan kita, atau kita suka atau tidak dengan orang tersebut gitu. Jadi lebih didasarkan pada subjektif. Seringkali kita sudah menilai seseorang itu awalnya itu adalah jelek. Kalau awalnya kita sudah menilai jelek tentang seseorang, udah semuanya apa yang dilakukannya itu jelek semua. Dan satu kesalahan yang dia buat itu akan merusak semuanya itu. Bahkan ada peribahasa yang mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelangganya. Namun tidak demikian dengan Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah kiranya kita lebih bijaksana untuk kita dapat menyikapi sesama kita bukan dengan prasangka, bukan dengan asumsi, tapi dengan kebenaran, dengan kasih yang daripada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa kami tidak gampang untuk menilai seseorang, terutama dari penampilan, dari ekspresi maupun dari informasi yang kami terima Tuhan. Biarlah kami senantiasa berdasarkan akan kasih Tuhan, berdasarkan akan kebenaran daripada Tuhan. Makasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.